Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa temannya yang nggak masuk? Sulika. Yoga. Kopi. Kenapa kok nggak masuk? Sakit. Sakit. Kita doakan biar cepat sembuh ya. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan juga bermanfaat untuk kita nantinya. Amin. Sikapnya yang baik, berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai materi, Ibu mau ice breaking terlebih dahulu. Wih, suka. Ya. Berdiri semuanya. Ditaruh dulu HP-nya, ayo berdiri. Oh Berdiri. iya. Capek Bu berdiri Bu. Biar nggak bosan. Ada yang mimpin di sini? Mbak Andin, silakan. Bisa. Ayo jalan. Ayo Rijal, anak Rijal. Rijal. Nah, ayo berdiri. Kamu aja. Kamu aja. Nanti bilang 1 tepuk 1, bila 2 tepuk 2, bila 3 nggak usah tepuk. Oke. Ayo kembali. Iya apa? Kalau bilang 1 itu tepuk 1, kalau 2 tepuk 2, kalau 3 nggak usah tepuk. Nah, nanti tolong diajak. Oh ya, oke. Oke, ngerti? Baik. Ayo. Pemanasan dulu ya. 1, 2, 3. Pemanasan nih, ini pemanasan yo. Pemanasan ini. Ini masih pemanasan. Fokus. Ayo. Kita langsung nang tes ya. 1, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 3. Ayolah. Ini nggak ada yang belum fokus ya. Enggak. Ini cuma game aja. Oke, aja. Satu kali Mas Rizal biar fokus. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3. Sudah fokus. Beri tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih Mas Rizal. Pada materi Ibu minta tolong itu handphonenya diletakkan dulu ya di belakang, diletakkan di belakang sana handphonenya. Iya. Iya, dimasukkan di tas juga boleh handphonenya. Ya, biar fokus dulu. Tolong fokus ke Ibu dulu ya. Ibu nggak mau diduakan. Tolong fokus ke Ibu dulu. Ya. Pada materi sebelumnya membahas mengenai apa? Kalau nggak salah itu, ya, mengenai pengemasan produk ya kalau nggak salah. Nah, menurut kalian nih, pengemasan yang di belakang apakah sudah? Sudah ngomongnya? Baik. Kemarin kan mengenai pengemasan produk. Menurut kalian nih, pengemasan produk yang baik itu seperti apa? Angkat tangan, ya. Yang ada labelnya. Jelas. Iya, benar sekali. Nah, jadi pengemasan yang baik itu pengemasan yang bisa melindungi produk di dalamnya. Contohnya kayak gini. Nih, kan bisa melindungi produk yang di dalamnya. Nah, pada kali ini materi kali ini yaitu mengenai labeling. Tolong PPT-nya. Mengenai labeling. Pernah dengar nggak labeling itu apa? Informasi. Ya. Nah, pernahkah kalian melihat snack ini? Snack ini pernah kenal? Ini snack apa? Manusia. Kucing. Cemilan manusia.
Baik. Nah, jadi snack ini tuh snack manusia. Nah, banyak karyawan yang salah menaruh snack ini ke dalam rak-rak makanan kucing. Padahal kan ini diperuntukkan untuk manusia. Menurut kalian kesalahan dari snack ini apa? Nah, betul sekali. Nah, itulah pentingnya dari labeling, mempelajari labeling hari ini supaya tidak terjadi kesalahan seperti itu. Nah, ada yang bisa membantu Ibu membacakan? Saya. Iya, silakan. Labeling adalah Yang keras? labeling atau pelabelan adalah proses pemberian label atau keterangan pada suatu produk yang berisi informasi penting mengenai produk tersebut. Label bisa mencakup nama produk, merek, komposisi, tanggal kadaluarsa, cara penggunaan, informasi gizi, peringatan hingga target pengguna atau untuk manusia atau hewan. Nah, jadi di dalam label ini ada banyak, mencakup banyak, yakni ada produk, merek, komposisi, tanggal kadaluarsa, cara penggunaan, informasi gizi, peringatan, hingga sampai target penggunanya. Kan tadi itu target penggunanya kan manusia ya kan. Nah, jadi pentingnya kalian mengetahui apa sih labeling itu dan kegunaannya itu apa. Nah, ini ada macam-macam label. Ada merek, deskripsi, informasi, persyaratan hukum, lingkungan, dan sertifikasi. Label merek, yakni menampilkan nama merek atau logonya untuk memberikan identitas dan membedakan suatu produk dari produk lain di pasaran. Contohnya Coca-Cola, Nike, Adidas. Kalau di pasaran apa yang terkenal? Adidas. Ya. Piken. Iya. Ya, kayak gitu. Anak-anak ada yang punya produk nggak? Produk sendiri? Ada. Siapa? Produk sendiri tapi. Produk sendiri. Ha. Wida apa? Produk sendiri ada? Oh, nggak dibawa. Contohnya apa? Produknya? Makanan? Atau apa? Oh, makanan. Ada itu, ada logonya? Ada. Oh, gitu ya. Iya. Nah, ya sudah. Nah, jadi logo itu sangat penting untuk pembeda dari produk yang lain kayak gitu. Iya. Terus selanjutnya ada label deskripsi, yakni memberikan informasi mengenai produk seperti ukuran, bahan, dan cara pakai. Nah, size ini juga, ini biasanya ada di baju ya, size? Kalau misalnya nggak ada size-nya nih, apa dampaknya? Menurut kalian? Ya? Konsumen tidak bisa memilih ukuran yang cocok untuk dirinya. Nah, benar sekali. Dan juga contohnya ada di ingredient skincare nih, cewek-cewek biasanya kalau mau beli skincare kan harus lihat dulu nih bahannya apa. Kan kondisi kulit kan berbeda-beda, ada yang kering, ada yang berminyak. Jadi ingredients ini memudahkan konsumen untuk membeli barang yang diinginkan. Selanjutnya ada label informasi, yakni memberikan informasi detail produk seperti tanggal kadaluarsa, nilai gizi. Contohnya pada susu dan roti kan sering kadaluarsa ya? Iya. Maka dari itu penting sebagai produsen untuk memberikan label informasi ini. Dampaknya apa? Kalau misalnya produsen lupa nih memberikan tanggal expiry. Ya. Bahkan iya, betul, tidak dipercaya konsumen dan juga bisa nanti muntah-muntah kalau itu ya, akibatnya bisa fatal. Selanjutnya ada persyaratan hukum, label persyaratan hukum nih, biasanya cowok-cowok nih. Ya, biasanya
seperti label BPOM atau peringatan pada rokok. Peringatan pada rokok itu termasuk label persyaratan hukum. Mengapa sih rokok itu harus ada peringatannya nih cowok-cowok? Kenapa? Nggak baik untuk kesehatan ya, sudah tahu ya akibatnya apa ya. Kalau badan BPOM, badan POM ini biasanya di mana? Obat, makanan, Skincare. Benar sekali. obat dan makanan, kandungan yang digunakan langsung. Pernah nggak cewek-cewek ini membeli skincare yang paketan yang nggak ada BPOM? Oh, nggak pernah. Pernah. Nah, Ke dokternya. Iya, bisa langsung sharing anak Fida yang biasanya beli skincare nih. Gimana? Dulu waktu SMA Mm-mm. beli yang paketan tapi nggak ada ingredientsnya. Iya. Sampai puri. Ya, dampaknya apa? Caranya bukannya kulitnya tipis. Terus skin barrier-nya rusak. Iya, skin barrier-nya rusak. Jadi mau memperbaiki itu Jadi label persyaratan hukum ini sangat penting ya untuk produk agar bisa dipercaya juga oleh konsumen. Nah, pecinta lingkungan nih, siapa yang pecinta lingkungan biasanya teman-teman? Oh, Risma ya. Nah, kita tuh sebagai konsumen jangan hanya melihat produk itu bagus atau apa. Kita harus memikirkan lingkungan. Nah, gunanya untuk apa sih? Untuk membantu melindungi alam dan menciptakan kesadaran pentingnya untuk menjaga bumi. Gitu. Selanjutnya ada label sertifikasi seperti ya SNI. Siapa nih yang helmnya belum SNI? Segera berganti ke yang resmi karena sudah diuji coba. Ya, gitu. ini nggak pernah ya rumah. Jangan ya, itu nanti bisa kecelakaan. Nggak pernah, ngakunya nggak pernah. Nggak pernah kan? Ini kan Sudah. Sudah ya. Nah, ini nih, siapa nih yang mau membacakan dampaknya? Saya. Oh, ya, Madina, silakan. Dampak ketika label tidak sesuai Mohon didengarkan, anak-anak. jika label menyebutkan bahan atau instruksi yang tidak akurat, misalnya pada makanan, obat, atau bahan kimia, konsumen dapat menghadapi resiko kesehatan atau keselamatan. Konsumen akan merasa dirugikan jika produk yang mereka beli tidak sesuai dengan label yang tercantum pada produk tersebut. Nah, hal ini bisa menimbulkan rasa tidak percaya terhadap merek atau perusahaan. Jadi intinya nanti kita kalau jadi produsen atau konsumen hendaknya memberikan label yang sesuai dan juga itu ya apa tuh namanya agar produk yang kita keluarkan itu dipercaya oleh masyarakat. Nah, kita kan mayoritas Islam ya. Kalau misalnya produk kita tidak ada label halalnya, apakah kalian mau membeli? Enggak kan? Nah, kayak gitu. Nah, maka dari itu sangat penting untuk menyusun labeling yang sesuai agar tidak merugikan konsumen maupun produsen. Nah, kalian sudah mendengarkan materi dari Ibu. Kemarin Ibu sudah menugaskan apa kepada kalian? Lembar kerja. Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Jangan lupa yel-yel sama nama kelompoknya. Ya. Apa ini? Produk apa? Ini dari nabati, tapi beda. Makanan. Iya. Satunya sip, satunya Siap. Ya Pak, kemana?
Ada yang bawa minuman nggak? Minuman atau kosmetik? Oh ya. Bawa ya. Sudah, ayo dikerjakan. Ya nggak apa-apa. Jangan ramai ya Nana. Ayo. Ini rumah TV baca. Kelompoknya siapa aja? Ini Bu, satu garis. Oh, satu garis. Iya. Ini produknya apa? Minuman? Oke. Ini produknya apa? Handbody. Handbody. Bukan Bu. Bukan apa? Karena ada yang sama, jadi kita ganti parfum. Oh, parfum. Itu apa? Oh, makanan. Yang di belakang handbody ya? Apa? Oh, baik. Baik, ayo dikerjakan. Jadi satu. Iya, iya. Ya kita kerja nol ya. Iya, silakan. Kolektor. Iya, seperti lambangnya. Lambang. Iya, betul. Iya. Itu juga termasuk. Ya, Label sertifikasi itu yang apa Bu tadi Bu? halal. Oh halal. Halal. Label lingkungan itu. Lingkungan seperti ramah lingkungan atau enggak ada yang enggak usah. Oh tidak ada. Iya. Iya, dijentang sayang. Ingredients bahan-bahannya. Informasi itu kayak halal, kalau deskripsi itu kayak ingredients dan juga tadi apa tuh namanya ukuran baju, size kayak gitu. Iya, termasuk. Nggak apa-apa, jika ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan. Ayo Mas Rizal, nggak mengerjakan? Ya, diskusi sama temennya. Jangan sampai ada yang nggak kerja. Sertifikasi. Halal. BOM. Nah. Kalau mendengarkan pasti ngerti. Sudah nyampe mana? Sampai ini. Iya. Baru kalian. Taruh dulu handphonenya. Prosesnya kalian Taruh dulu cantik. ya boleh makan Bang. Tak boleh nanti ada istirahatnya di sini. Sudah ya. Tunggu sebentar, tunggu temennya. Jangan lupa ya yang sama nama kelompok yang menarik loh. Sama nama kelompok yang menarik. Nanti halo. Nanti kelompoknya yang menarik dapat hadiah. Oke. 4. Iya. Sesuai jumlah kelompok. Enggak, satu saja.
kesulitan? Tidak ya Bu. Kelompok satu kelompok. Oh iya. Halal. Sing gak halal itu pakai DE. Sudah. Tambahin mana iki kesimpulannya apa? Saya aku sih informatif karena dapat gambar iki posisi utama. Gimana? Ada kesulitan anak-anak? Sudah Bu, karena kita mendengarkan. Ya, pintar. Sudah? Sebentar ya Bu. Ya, dikerjakan dulu. Sudah? Dari hati ke hati. Dari dalam momen soal dua kamu semuanya selesai berarti dari hati ke hati. Dua menit lagi. Ayo. Ya, ditunggu temennya tuh ada yang belum. Ini kelompok 2 ya? Sampai mana itu? Kelompok 2. Iya. Ayo, waktunya. Sudah Bu. Sudah. Oh iya, Ibu mau sharing session aja nih. Nah, kemarin Ibu itu beli ini. Apa itu Bu? Makaroni. Apakah ini bisa disebut sebagai produk yang baik? Tidak. Kenapa? Gak ada.
Angkat tangan. Ya. Ya. Mic-nya mana, Bu? Ini. Nanti kan? Ya. Berdiri aja nggak apa biar dengar teman-temannya. Ya Bu, ya itu makaroni Bu, tapi saya nggak mau beli itu Bu, soalnya nggak ada, nama apa kemasannya juga nggak kelihatan kan karena warnanya sama, terus nggak ada nama merek, nggak ada expired date, nggak ada ingredients, nggak ada komposisi, nggak ada diproduksi di mana, terus halalnya juga nggak ada. Gitu, jadi saya mungkin ragu Bu itu diproduksinya gimana, walaupun UMKM ya Bu, biasanya kan kalau UMKM mungkin ada sertifikasi sendiri ya, mungkin bukan BPOM atau apa gitu. Makasih Bu. Terima kasih. Iya. Iya. Itu ada Bu di itu mungkin kan pak-pakan gitu loh Bu, tempatnya itu. Mungkin di plastik yang besar itu ada Bu kayak. Iya, harusnya ada ya. Iya. Harusnya. Tapi kan nggak kelihatan kan kita belinya satu Mbak. Ya, makanya kita beli satu. Makanya intinya kita sebagai produsen harus apa? Harus bijak memberikan label yang baik. Iya, seperti itu. Ayo siapa yang mau presentasi ke depan? Saya Bu. Oh, ya. Gantian kelompok satu dulu mungkin, ya. Iya, urut aja. Kan nanti ada yel-yelnya. Ayo, Pak. Ayo. Ayo anak-anak diperhatikan temannya. Kelompok Yang lain diperhatikan temannya yang presentasi ya. bisa. Perkenalkan kami dari kelompok Nabati, yaitu kelompok 1. Nah, kelompok Nabati dari hati ke hati. Nah, dari kelompok Nabati, dari kelompok Nabati ini kami mengambil dari Nabati Wafer. Ada labelnya, ada label mereknya, ada label deskripsinya, ada label informasi, ada label persyaratan hukum, ada label lingkungannya, dan juga ada label sertifikasi. Nah, menurut kami fungsi dari masing-masing jenis label dari produk tersebut mudah mudah mengenali produknya. Tolong diperhatikan ini temannya lagi itu ya. Tolong saling menghargai. Terus, jika produk yang kalian bawa tidak mencantumkan salah satu dari ke-6 jenis label di atas, apakah kalian masih ingin membeli produk tersebut? Jelaskan. Tidak, karena kalau kurang lengkap, kita juga tidak percaya terhadap produk tersebut. Terus buatkan kesimpulan berdasarkan hasil analisis kelompok kalian terhadap label pada produk yang telah dibawa. Gambar pada kemasan harus sesuai dengan produknya. Terus juga pada kemasan itu informatif karena terdapat komposisi utama. Ada gambar ini komposisi utamanya, yaitu terdiri dari ubi. Sudah. Sudah. Jadi itu sudah lengkap ya. Sudah. Jika kalian ingin membeli lagi berarti mau ya? Ya, mau, soalnya sudah aman. Sudah aman. Terima kasih untuk kelompok 1 beri apa dulu teman-teman. Terima kasih. Nah, untuk kelompok 2 silakan. Sudah. Makanya diperhatikan jika temannya presentasi ya. Ya, urut dulu ya gantian. Kelompok 2. Kelompok 2 siapa sayang? Ayo. Kelompok 2 siapa? Sudah. Sudah. Tes. Sudah teman-teman, halo.
yang kompak. Dengerin, tolong didengarkan ya. Ayo, 1, 2, 3. Tolong disiapkan ya, jika maju nanti sudah siap. Ayo. 1, 2, 3. Kelompok 2, yes. Kelompok kalian, no. Well. Gak apa-apa. Ayo lanjut. Nggak boleh. Beri power rules-nya dong teman-teman. Ih, nggak tahu ya. Yel dulu. Yelnya gini. Kalau aku bilang beri power rules. 1, 2, 3 rules, oke. Jelas ya. Ayo kita coba ya. Iya, ayo. Beri power rules. 1, 2, 3 rules. Makasih. Segera dipaparkan hasilnya. Materinya yaitu labeling kelas 11. Nama kelompoknya itu kelompok bahagia. Oh, bahagia selalu. Iya, betul tidak. Nama produknya itu sari gandum. Iya. Terus di sini pertanyaannya kan label merek atau brand label ada, label deskriptif ada, label informasi atau information label ada, label persyaratan hukum atau moderator label ada, label lingkungan atau eco label ada, label sertifikat atau certification label ada. Terus pertanyaannya itu menurut kalian apa fungsi dari masing-masing jenis label di atas pada produk yang telah kalian bawa, khususnya bagi konsumen? Jawaban dari kelompok saya itu untuk mengetahui fungsi dari produk itu sendiri untuk para konsumennya. Terus yang kedua itu jika produk kalian bawa tidak tercantum salah satu dari keenam jenis label di atas, apakah kalian masih ingin membeli produk tersebut? Kata teman-teman saya itu membeli, tetapi yang paling penting itu ada sertifikat halalnya itu. Dan juga kadaluarsanya. Itu. Terus kesimpulannya itu kesimpulannya adalah label produk sangat penting bagi konsumen tentang hal penting yang ada di produk itu. Jadi kalau nggak ada label, pasti para konsumen itu tadi tidak mengetahui produk itu apa. Ya, terima kasih. Berarti produk ini sudah sesuai apa belum menurut kelompok? Kalau nggak sesuai nggak beredar di seluruh Indonesia dan tidak ada iklannya. Sari gandum. Ada banyak loh teman-teman anak-anak yang mengeluarkan produk tapi produknya masih belum lengkap labelnya. Jadi harus hati-hati. Kalau di iklan pasti ada. Kalau iklan ini kok wajib dipertanyakan, tapi kalau sudah masuk iklan TV Itu pasti ada. Soalnya ada syarat-syaratnya kan untuk masuk iklan TV. ya kali ini sudah dari PT Mayora. Kalian tahu kan PT Mayora? Ya. Mayora. Ya. Biar yang lagi ya. Dengarkan. Tolong didengar ya. Ya, ayo. Beri harus. 1, 2, 3, wush. Beri aplaus untuk kelompok 2. Ya. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 mana? Yang aku mau. Enggak ada wis iki. Kelompok 4. 5. Ya, kelompok 5. Apa ya? Ayo lihat dulu. Kelompok 5 ya? Seperti tato tak? Kelompok berapa? Enggak masuk. Ini kelompok 5. Gak
Mulai waktunya nih, Mata. 1, 2, 3. Suka kanan, suka kiri. Bangun Sampai nyari-nyari. Gak boleh gitu, gak boleh. Sudah. Ayo silakan dipaparkan hasilnya. segitu tak wis jari-jari. Oke, yang pertama, produk kita belum dibawa. Oh, lupa produknya. Iya. Parfum. Oke, anak-anakku pegang, Bi. Label mereknya ada. Terus habis itu label deskriptifnya ada. Terus label Halo. kecil. Dengarkan ya. Parfum favorit aku itu. Label informasinya ada, label persyaratan hukumnya ada, cuma label lingkungannya nggak ada. Terus habis itu label sertifikatnya ada. Menurut kalian apa fungsi dari masing-masing itu untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk sesuai kebutuhan? Terus kemudian jika produk tidak mencantumkan salah satu label di atas, jawabannya yaitu saya mau membeli karena produk ini bisa didaur ulang meski tidak tercantum label Eko. Kemudian untuk kesimpulannya produk ini memiliki semua label kecuali Eko label, tetapi dilihat dari bahan dan kemasan dari produk ini kita mengetahui jika produk ini bisa didaur ulang. Sudah, terima kasih. Oh, Wes. komentar. Sudah, Bu. Oh, sudah. Beri aplaus untuk kelompok 5. Baik, terima kasih banyak. Dipaparkan secara singkat saja ya, karena waktunya hampir habis. Waktunya kelas lain. Ayo cepat. Ini loh. Ayo didengarkan ya anak-anak, temannya presentasi. Baik, kami dari kelompok Nggak boleh. Kami dari kelompok ceria, nama produknya yaitu Mizon. Mizon itu adalah ya. Jadi dari produk ini label mereknya memberikan informasi penting atau identitas produk sudah ada, label deskriptifnya sudah ada, dan label informasinya juga ada mengenai informasi produk, bahan, dan cara penggunaan. Label persyaratan hukum memenuhi standar peraturan sudah ada, label lingkungan mengenai dampak lingkungannya sudah ada, dan label sertifikasinya mengenai jaminan kualitas dan keamanan sudah ada. Jadi bacakan kesimpulannya itu yang di bawah. Jadi kesimpulannya dari produk ini yaitu pentingnya label pada kemasan produk, terutama di produk minuman. Sekian, terima kasih. Nah, jika tidak sesuai, apa akibatnya kalau di minuman? Salah satunya? Ya, salah satunya bisa keracunan sih. Enggak tahu, ya. Baik, bagus sekali nih. Apa? Bukan gagal sih ini, lebih ke kalah saingan saja. Ya. Promosi. Bukan dari labelnya, ya. Itu dari segi promosinya. Kayak gitu. Ya, terima kasih. Oh iya. Ini kelompok Maison minuman zona berenergi seperti itu bilangnya ya. Kelompok Maison Minuman zona berenergi. Iya, Pak. Bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Kumpulkan. Dikumpulkan anak-anak.
Bisa duduk. Duduk dulu. Halo. Nah, siapa nih yang mau membuat kesimpulan dari dia? Silakan. Ya, silakan. Baik, dari kesimpulan hasil diskusi kita di kelas tadi, Bu, bahwa labeling itu sangat penting bagi identitas suatu produk, karena jika tidak ada label, produk itu tidak akan diketahui oleh masyarakat. Masyarakat awam itu akhirnya bingung, ini produk apa, manfaatnya apa, kadaluarsanya apa, komposisinya apa, dan masyarakat itu jadi bertanya-tanya. Jadi labeling itu sangat penting bagi identitas suatu produk. Terima kasih. Terima kasih banyak anakku. Nah, sudah mengerti ya mengenai label ya, apa saja yang ada di dalam labeling? Nah, jika nantinya kalian membuat produk atau mengeluarkan produk sendiri, jangan lupa mencantumkan label yang sesuai agar dipercaya oleh konsumen. Nah, ya waktunya sudah habis. Jangan lupa minggu depan kita praktek mengenai labelingnya. Jadi jangan sampai lupa materi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, sudah habis waktunya, kita tutup dengan doa agar bermanfaat. Berdoa, sikapnya yang baik dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.